Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai periodisasi sejarah gereja. Sebelum memulai video penjelasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan video penjelasannya, saya akan memperkenalkan diri. Nama Desi Wulandari Siahaan dengan NIM 2101208. Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup F semester 3. Adapun saya membuat video kali ini untuk menuntaskan tugas dengan mata kuliah sejarah gereja dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Rawartri Sitanggang. Periodisasi sejarah gereja dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, gereja kuno atau 30-590 Masehi. Yang kedua, gereja abad pertengahan atau 590 Masehi sampai 1492 atau 1517 sebelum Masehi. Dan yang ketiga, gereja pada zaman baru atau 1492 dan 1517 sampai kini. Berdasarkan sejarah gereja mula-mula terbentuk di Yerusalem, dan penyebab terbentuknya gereja mula-mula terjadi pada peristiwa kebangkitan. Adapun demikian, gereja dimulai 40 hari sesudah kebangkitan Yesus atau sekitar tahun 30 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa Dia hendak mendirikan gerejanya atau Matius 16 ayat 18. Dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta atau Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, gereja atau kumpulan yang dipanggil keluar secara resmi dimulai. Ciri-ciri gereja kuno atau 30-590 Masehi. 1. Secara geografis, pada umumnya berada di wilayah Kekaisaran Romawi. Dan yang kedua, kebudayaannya, di mana gereja lahir dan berkembang adalah kebudayaan Helenisme. Saya akan menjelaskan apa itu kebudayaan Helenisme. Gerakan Helenisme adalah istilah yang menunjukkan kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir. Gereja pada abad pertengahan. Kondisi gereja pada abad pertengahan antara lain: 1. Setelah kekristenan diterima di wilayah Kekaisaran Romawi dan disahkan menjadi agama negara, maka Kristen menjadi agama yang bergensi dan diminati. Tidak lagi teraniaya seperti sebelum Romawi berhasil dikristenkan. Yang kedua, kondisi ini menimbulkan dilema, di mana akhirnya kehidupan gereja menjadi sekular atau duniawi, dan terjadinya penyimpangan dalam praktek kehidupan Kristen, khususnya dalam teologi Katolik Roma. Dan yang terakhir, sistem klerus diberlakukan atau paus sebagai pemimpin tertinggi GKR. Gereja secara umum berada di bawah kepausan atau Romawi Katolik. Imam-imam mendapat kesejahteraan dari pemerintah dan basilika-basilika megah tempat beribadah dibangun dengan indahnya. Tetapi pertikaian-pertikaian dalam tubuh gereja tidak tuntas, dan pada akhirnya penyimpangan dalam doktrin dan praktik hidup kekristenan menjadi masalah utama dalam gereja. Gereja pada zaman baru. Ada berbagai aliran dalam sekitar gereja, seperti gerakan perintis reformasi gereja, yaitu kondisi GKR membuat tokoh-tokoh gereja merindukan pembaharuan. John Wycliffe dari Inggris atau 1330 sampai 1415 dan
Johannes Hus dari Bohemia atau 1360 sampai 1415 adalah orang-orang yang lebih dulu memberikan perlawanan terhadap ajaran GKR yang sudah menyimpang dari kebenaran Alkitab. John Wycliffe menentang ajaran GKR seperti purgatori, menentang tradisi yang disejajarkan dengan Alkitab. Dan Hus juga menentang korupsi dalam gereja dan praktek indulgensia atau penjualan surat penghapusan dosa. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.